di dalam kitab Matius itu banyak tentang kematian Tuhan Yesus. Itu kan waktu Tuhan Yesus berdoa di Nazaret. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau mengomentari sebuah video dari Ayah Sofia yang menampilkan kesaksian seorang mantan pendeta muda. Katanya dia ini pernah sekolah teologia. Benarkah dia ini pernah sekolah teologia dan mantan pendeta muda? Mari kita menguji dia. Jadi pertama awalnya kenapa saya sampai tertarik dengan agama Islam itu karena saya kan sekolah teologi. Jadi dari sekolah teologi itu semakin belajar tentang Alkitab, semakin banyak pertanyaan yang timbul dari otak saya. Banyak kalau dalam perjanjian baru itu banyak hal-hal yang saya baca, yang saya temukan itu kalau sebenarnya Tuhannya Tuhan ini ada cuma satu atau dua atau tiga begitu, karena kan pertama dalam perjanjian baru itu yang pertama saya baca itu waktu di dalam kitab Matius itu banyak tentang kematian Tuhan Yesus. Itu kan waktu Tuhan Yesus berdoa di Nazaret, Tuhan itu dibilang berdoa kepada Bapaknya, dan kemudian di kayu salib itu Tuhan berkata, ya Bapa, di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku kepadamu. Dari situ timbul pertanyaan, ini sebenarnya Tuhan itu cuma satu atau karena kalau secara tidak langsung seperti yang waktu Tuhan Yesus dibaptis itu kan ada malaikat berupa merpati turun. Dari situ mulai timbul pertanyaan dan kemudian saya banyak lihat tadi videonya Pak Dr. Zakir Naik. Di situ saya dengar penjelasan tentang Tuhan, tentang itu masuk akal sekali, masuk logika sekali dan saya dari situ mulai tertarik dengan itu. Masya Allah, subhanallah. Percaya kalau dia ini mantan pendeta muda dan pernah sekolah teologi? Ketika saya mendengarkan, saya kok ragu ya gitu. Karena pertama dia semakin membaca Alkitab, dia itu semakin banyak pertanyaan. Nah, kalau banyak pertanyaan, seharusnya kalau dia sekolah teologi itu dia berdoa dan membaca berulang-ulang. Kalau nggak ngerti, tanya kepada orang yang lebih ngerti. Pasti di kampus atau di sekolah teologi itu banyak orang-orang yang paham mengenai Alkitab, banyak dosen-dosen ya. Kemudian banyak buku-buku juga, banyak literatur juga. Dicarilah yang sesuai dengan topik yang dia cari pada waktu itu. Dan kemudian dia juga bertanya, sebenarnya Tuhan saya itu tiga atau satu gitu. Nah, dia ini bertanyanya waktu sekolah teologi atau waktu dia menjadi pendeta muda itu ya. Kalau masih di kampus, di sekolah teologi, wajar ada pertanyaan seperti itu. Dan seharusnya itu selesai di bangku kuliah gitu ya. Karena pasti ada doktrin-doktrin yang membahas tentang itu, dan ada eksegese. Banyak lagi mata kuliah yang akan menjawab semua pertanyaannya itu. Dan yang pasti dengan pengalaman pribadinya bersama Tuhan di sekolah teologi. Dan kemudian yang membuat lucu adalah dia salah menyebutkan di mana Yesus berdoa ketika dia mau disalib. Dia bilang Yesus berdoa di Nazaret. Aduh Mbak, gimana sih? Ini kok jadi salah gitu. Beneran Mbak sekolah teologi nih? Beneran mantan pendeta muda nih? Kok salah? Lebih pintar anak sekolah minggu saya. Anak sekolah minggu saya kalau ditanya, adik-adik, di mana Yesus berdoa sebelum dia ditangkap? Gitu kan. Dan kemudian disalib. Anak sekolah minggu saya pasti akan angkat tangan. Di Taman Getsemane, Pak. Nah, seperti itu. Jadi Mbak, Yesus berdoa itu di Taman Getsemane, bukan di Nazaret. Karena Getsemane dengan Nazaret itu jauh sekali. Nih petanya, jaraknya 149 km. Jadi Mbak, kalau naik mobil, paling cepat itu sampai di sana dari Getsemane ke Nazaret itu adalah 1 jam 45 menit. Jadi ini sangat jauh. Jadi Getsemane ini letaknya adalah di Yerusalem. Di
di kaki Bukit Zaitun. Beda kan? Jauh kan? Makanya Mbak ini dulu pernah sekolah teologi ya atau baru mendaftar sih? Kok hal seperti ini aja nggak tahu? Jadi saya meragukan kalau Mbak ini pernah sekolah teologi dan menjadi pendeta muda. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.